Silakan kalau putra putrinya sudah siap makan, ibunya bundanya boleh mundur lagi. Tuhan katakanku, jangan dilarang, tidak percaya. Berdoaku bersungguh, agar kita berbuat Ya. Jadi seperti kita lihat bersama, saat ini sedang diadakan pembagian makanan kepada adik-adik kita dari PAUD. Ya, dibantu oleh para relawan FOI. Acara ini untuk mendahului acara yang nanti akan segera kita buka bersama. Pastinya di sana heboh sekali karena Bu Endang juga dibantu dengan para relawan. Sudah siap-siap untuk bersama-sama nanti kita menyaksikan peluncuran ikan untuk anak atau IWAP. Sebagai bunda, sebagai pahlawan pangan bagi balita. Kita bisa lihat keseruan adik-adik kita, anak-anak PAUD. Wah, nampaknya lahap sekali ini. Kalau anak-anak itu di mana-mana selalu menggemaskan ya Bapak Ibu ya. Selalu ini. Ini yang membuat kita jadi selalu senang terus. Makanya mungkin Bapak Ibu yang dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak jadi awet muda terus ya. Karena selalu gembira bersama. Ini anak-anak sedang makan sendiri seperti itu. Bisa dilihat namanya ya seperti ini. Perlu mau ke sini Mas Tuan mau ke sini. Oh iya Ibu Endang, boleh. Wah seru banget ya Bu ya. Ya, meskipun ramai keadaan di sana, tapi alhamdulillah protokol kesehatannya selalu dijaga ya Bu Endang ya. Di rumah, kenapa kok dibawa ke rumah? Kenapa sayangnya? Ya seperti kita saksikan bersama Bapak Ibu yang sudah langsung melihat acara ini melalui Zoom. Iya, oke. Langsung saja kita Ibu Endang. Apa lagi? Oh, mau jalan di kuning. Nah, Pak Benjamin mau jalan di kuning dia patah ya. Seperti itu ya. Ya. Kalau sudah siap boleh langsung kita buka saja ya. Ibu Endang bisa mendengar suara saya dari sini? Ya, tes. Nggak bisa, Ya, Mas. ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi di hari ini tanggal 23 November, hari Senin 2020. Alhamdulillah kita semua berkumpul hari ini dalam peluncuran ikan untuk anak di kota Surabaya, kota pahlawan. Dan kebetulan hari ini juga kita mengangkat tema Bunda Pahlawan Pangan. Dan atas nama Food Bank of Indonesia, saya ucapkan terima kasih kembali kepada para tamu undangan yang telah bergabung hari ini. Dan saya ingin memperkenalkan siapa saja yang sudah hadir bersama kita, mungkin yang sudah hadir di lapangan atau mungkin secara virtual. Telah hadir bersama kita hari ini Ibu Leni N. Rosalin, Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian PPPA. Selamat pagi Ibu Leni, sudah tersambung dengan jelas Ibu? Sekalian kita cek suaranya.
Selamat pagi, Mas Novan. Ibu Leni. Alhamdulillah, kabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semuanya ya. Salam sehat. Benar kan Bapak Ibu ya? Ibu Leni ini selalu berhubungan dengan kegiatan anak-anak, jadi selalu tampil segar dan awet muda. Harus selalu ceria. Iya, harus selalu positif ya Bu ya. Dan Betul. Selanjutnya telah hadir di lapangan bersama kita Bapak Muhammad Hendro Utomo, founder of Food Bank of Indonesia, dan pastinya ditemani juga oleh Ibu Wida ya. Boleh kita tes suaranya Pak Hendro dan Ibu Wida mungkin? Pak Hendro, sudah dengar suara saya? Boleh sekali? Selamat pagi Pak Hendro. Halo, ya. Komandan. Dengar ya? Sudah jelas Pak Hendro, suaranya sudah jelas terdengar. Wah, ini kalau kita lihat selintas saja sebenarnya Pak Hendro di belakangnya ada menu. Oh, selain Pak Hendro juga sudah ada Pak Yuda Mangitung ya. Pak Yuda, Direktur Operasional CV BJ Seafood. Selamat pagi. Iya lagi bentar. Jelas ya. Nanti kita akan berbincang-bincang juga lewat online. Dan selanjutnya telah hadir bersama kita juga Ibu Profesor Dr. Insinyur Eni Harmayani, Master of Science, Dekan Fakultas Teknologi Pertanian UGM. Selamat pagi Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi semuanya, Ibu. Salam sehat dari Jogja. Sehat, waduh. Senang ya Bu ya kita ya, di Surabaya, di Jogja. Ada ya, luar biasa. Jakarta. Kita tersambung. Oke Ibu, nanti kita lanjut kembali ya Bu ya. Saya akan menyapa Bapak yang lain lagi. Terima kasih Ibu. Baik. Kita lihat Ibu di sela kesibukannya Ibu Maya masih sempat untuk berkolaborasi dengan kita meskipun dalam di kendaraan. Selanjutnya, selamat pagi kepada Bapak Mahmud, SPM Science, MSc, Direktur Pemasaran Ditjen PDSPKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pak Mahmud. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Waduh, ketemu lagi kita Pak. Ya, alhamdulillah bisa ketemu kembali. Iya, meskipun jauh ya Pak ya, tapi alhamdulillah, kita tetap bertemu ya. Dan selanjutnya mungkin tadi Bapak Benjamin, apakah sudah hadir di sana juga Pak Benjamin Mangitung? Tadi sudah ada Pak Yuda Mangitung, Pak Benjamin Mangitungnya mungkin sudah ada atau diwakili ya. Ya, terima kasih semuanya sudah juga rekan-rekan media sudah bergabung dengan Zoom pada hari ini, dan tentunya juga saya tidak lupa akan menyapa hari ini pagi ini para relawan FOI Yogyakarta. Boleh teman-teman semua, terima kasih sudah hadir bersama kita. Pastinya juga para bunda yang hari ini menjadi pahlawan anak-anak PAUD serta rekan media yang pastinya tidak saya dapat sebutkan satu persatu. Mungkin sebelum memulai acara saya akan bacakan sedikit mengenai latar belakang kegiatan kita kali ini. Anak merupakan generasi penerus di masa depan dan perlu dipastikan tumbuh kembangnya secara optimal untuk menciptakan generasi terbaik untuk memimpin bangsa kelak. Tapi faktanya berdasarkan riset FOI terdapat 30-40% balita di perkotaan yang berangkat sekolah dalam keadaan lapar. Dan menurut riset Kemenkes tahun 2018, balita yang mengalami stunting di Indonesia mencapai 30,8%. Dan salah satu faktornya adalah pola pengasuhan anak yang akan berpengaruh pada kebiasaan anak dalam mengkonsumsi makanan, dan kondisi pandemi COVID-19 saat ini juga dikhawatirkan akan berpengaruh pada peningkatan kelaparan balita. Sangat memprihatinkan sekali ya. Oleh sebab itu, melalui aksi Ikan untuk Anak atau IWAK, FOI bersama dengan FTP UGM dan BJ Bakau Resort berupaya memberikan solusi dengan memberikan asupan terbaik bagi anak. Ikan adalah salah satu sumber protein dan bagian dari pangan lokal yang potensinya yang besar karena Indonesia adalah negara kepulauan. Kita semua dikelilingi oleh laut ya. Dan sehingga perlu adanya penanaman budaya makan ikan sejak dini, dan salah satunya melalui pengolahan ikan yang menarik bagi anak-anak. Dan hal tersebut akan ditunjukkan dalam acara peluncuran aksi Ikan untuk Anak hari ini di Surabaya. Kegiatan peluncuran Ikan untuk Anak ini pun juga sebelumnya telah diadakan di Jakarta pada Senin 9 November 2020 dan di Yogyakarta pada hari Sabtu tanggal 21 November kemarin. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan dari
ibu kita semua ya yang selalu setia mendampingi anak-anak Indonesia pastinya. Mari kita dengarkan sambutan dari Deputi Menteri Bidang Tumbuh Kembang Anak Kemen PPPA, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Leni N. Rosalin. Kami persilahkan Ibu Leni. Ya, terima kasih Mas Noval. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Terima kasih pertama-tama kepada Pak Hendro dan Bu Wida beserta tim di Food Bank of Indonesia, juga kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan, juga Ibu kita ini, Ibu Dekan yang selalu setia, Ibu Dekan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada, dan tentunya narasumber lainnya, dan yang tidak kalah penting, tentunya di sini bunda-bunda hebat, ya, dan juga anak-anak yang Bunda cintai, ini sekarang sedang di Surabaya ya. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat ya pada acara ini yang digagas oleh Food Bank of Indonesia bekerja sama dengan Fakultas Teknologi Pertanian UGM dan juga BJ Bakau Resort ya. Terima kasih acara Bunda sebagai pahlawan pangan bagi balita serta peluncuran ikan untuk anak di Surabaya hari ini. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, dalam pembangunan global, negara-negara di dunia tentunya berlomba-lomba, ya semuanya ingin meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Ini sangat penting karena kualitas manusia ini sangat juga menentukan kesejahteraan dari negara-negara, termasuk Indonesia ya. Jadi dengan tingkat SDM yang tinggi, kita akan bisa memperoleh tingkat pendapatan negara yang tinggi juga, kualitas yang lebih baik ya. Jadi negara-negara dengan tingkat SDM yang tinggi saat ini tentunya mereka sangat bergantung pada kualitas SDM-nya. Di semua negara termasuk Indonesia ya. Kita mengukur dengan indeks pembangunan manusia yang kalau dilihat angkanya naik terus dari 5 tahun terakhir ini naik terus ya. 2016, 17, 18, 19, terakhir di tahun 2019 angkanya 71,92. Nah, peningkatan ini tentunya tidak lepas dari kerja keras dan kerjasama dari semua pihak, baik itu pemerintah, non-pemerintah, dan masyarakat luas. Seperti yang kita lihat hari ini, ya, ini sebuah kombinasi kerjasama yang sangat baik sekali antara pemerintah, kemudian lembaga masyarakat, di sini ada FOI, kemudian dengan perguruan tinggi, di sini ada UGM, dan juga ada dunia usaha, yaitu ada BJ Bakau Resort. Ya, nah ini bisa menjadi contoh bagi pihak-pihak lain, karena bagaimanapun juga pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, dan kita masing-masing tidak bisa, baik itu lembaga masyarakat maupun dunia usaha, kita perlu bersinergi, bergandengan tangan untuk bagaimana kita bisa melakukan sebuah kinerja yang lebih baik, dan contoh itu kita lihat pada hari ini. Ibu bapak sekalian, indeks pembangunan manusia tadi yang saya sebutkan itu diukur dari kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Ya, jadi kesehatan faktornya banyak sekali, mulai dari masalah gizi, penyakit, ya, kematian ibu, kematian bayi, dan banyak sekali faktor-faktor lainnya yang semuanya ini sangat terkait dengan masalah gizi. Ya, jadi status gizi dari seseorang tidak saja sebagai penentu bagi kesehatan orang tersebut, tetapi faktor tersebut juga sangat mempengaruhi dan dapat menentukan ya, dan turut membentuk kecerdasan yang ditunjukkan dengan peranan zat gizi dalam pembentukan sel-sel syaraf baik jumlah, jenis, dan kualitasnya,
dan keberadaan sel saraf yang diikuti dengan stimulasi menjadi basis bagi kapasitas seseorang dalam mengikuti pendidikan, dan nantinya dia diharapkan ke depan akan memiliki daya tahan atau resiliensi dalam kehidupan berikutnya. Dengan gizi yang baik tentunya akan menurunkan angka kesakitan dan akan meningkatkan produktivitas seseorang. Keberadaan status gizi utamanya ditentukan oleh kualitas makanan yang dikonsumsi dan dipengaruhi juga oleh kondisi lingkungan. Kualitas makanan perlu memenuhi prinsip gizi seimbang, yaitu tersedianya berbagai zat gizi dalam makanan seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral, serta juga tercukupi adanya serat dan air. Gizi seimbang sejak dini itu tidak saja menentukan daya tahan seseorang dari penyakit menular dan penyakit tidak menular, tetapi sekali lagi gizi seimbang yang diasup oleh anak-anak kita itu akan menentukan daya tahan anak-anak kita di masa depan. Ya, jadi ini bisa bicara jangka pendek dan jangka panjang. Daya tahan tersebut juga dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya keberadaan asam lemak rantai panjang dalam bentuk linolenat ya atau omega 3 dan asam lemak rantai panjang dalam bentuk linoleat omega 6 ya. Jadi omega 3 dan omega 6 ini secara seimbang di dalam tubuh seseorang menjadi modal bagi terbentuknya sel-sel syaraf secara tepat, dan selanjutnya omega 3 dan omega 6 inilah yang nantinya akan berperan dalam memelihara sel-sel syaraf dan juga mencegah berbagai penyakit ya seperti jantung, hipertensi, dan penyakit degeneratif lainnya. Asam lemak omega 3 banyak terdapat pada ikan. Oleh sebab itu, negara-negara dengan konsumsi ikan yang tinggi seperti Jepang misalnya, dan negara-negara di Eropa Utara, ya Skandinavia, dikenal memiliki usia harapan hidup yang tinggi, antara lain karena tingkat konsumsi ikan yang tinggi. Jadi tadi omega 3 dan omega 6 tadi yang menentukan tingkat resiliensi ya, daya tahan seseorang sehingga dia terhindar dari penyakit, sehingga dia punya usia harapan hidup yang tinggi. Nah, negara kita Indonesia diberi anugerah produksi ikan yang tidak terkira. Ya. Ini nanti tentunya dari Kementerian Kelautan dan Perikanan akan bicara tentang produksi ikan dan lain sebagainya. Sebagai negara kepulauan dengan luas lautan 2/3 dari seluruh luas negara kita, maka kekayaan alami yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Kuasa ini perlu kita manfaatkan dengan baik. Selain menjaga hasil laut kita, meningkatkan produksi ikan, tetapi juga meningkatkan gaya hidup gemar makan ikan, perlu terus-menerus kita tingkatkan. Dengan demikian, maka konsumsi ikan penduduk kita akan meningkat, produksi ikan akan bertambah, pendapatan nelayan akan meningkat, ya, dan kita generasi yang mampu bersaing dengan negara manapun karena kita menciptakan anak-anak dengan tingkat daya tahan tubuh yang jauh lebih tinggi. Ibu Bapak sekalian, sebagaimana kita ketahui, jumlah anak di Indonesia hampir 80 juta, persisnya 79,5 juta. Dan dari jumlah tersebut, jumlah balitanya sebesar 22 juta. Ya, jadi 22 juta ini dia 8% dari total penduduk kita. Ya, total penduduk Indonesia 267, sepertiganya itu usia anak, yang tadi 79,5 juta, dan 8%-nya adalah balita sebanyak 22 juta. Ya, mereka semuanya harus kita penuhi hak-haknya, mereka harus kita lindungi, dan ini sangat kegiatan yang dilakukan oleh FOI dan UGM dan juga DJ Bakau Resort ya, dan didukung oleh semua pihak tentunya. Ini diharapkan juga bisa turut mendukung upaya pemerintah
di dalam mengatasi masalah kurang gizi seperti stunting yang juga menjadi prioritas Bapak Presiden untuk bisa diturunkan dari 27,8% pada tahun 2019 menjadi 14% pada akhir tahun 2024. Ya, jadi stunting yang masih tinggi ini penyebab salah satunya adalah pengasuhan. Nah, siapa yang mengasuh? Tentunya anak-anak kita diasuh oleh orang tua atau keluarga. Orang tua di sini ada ayah, ada ibu. Nah, pertanyaannya, apakah keluarga atau orang tua tersebut paham tentang gizi tersebut? Nah, jika mereka tidak paham, maka dampaknya akan seperti yang dialami pada anak-anak kita, yaitu mereka tidak diberi makanan yang bergizi, padahal makanan bergizi tersebut tersedia di sekeliling mereka. Jadi salah satu yang dilakukan di sini dengan ikan adalah kita ingin mempromosikan pangan lokal, ya, agar dengan konsumsi pangan lokal yang semakin meningkat, antara lain ikan, ya. Jadi ini diharapkan turut meningkatkan status gizi anak-anak kita, ya, agar orang tua juga lebih peduli, dan mohon ini bunda-bunda terus, ya, kita memberikan anak-anak kita makanan yang bergizi. Kita harus menghindari makanan-makanan instan yang rendah gizi, ya. Dan di masa pandemi ini sebetulnya dengan kita memanfaatkan pangan lokal yang sebetulnya secara harga dan secara akses lebih mudah didapat, ya, tentunya ini akan turut mendukung peningkatan daya tahan tubuh anak-anak kita, karena salah satu sumber protein untuk tumbuh kembang anak itu adalah berada pada protein hewani, ya. Dan khusus untuk ikan ini sudah sangat kita ketahui manfaatnya untuk meningkatkan kecerdasan otak, ya. Jadi bagaimana kita semua bisa menanamkan kepada anak-anak kita, pada semua anggota keluarga kita dan lingkungan kita dimanapun kita berada, bahwa budaya makan ikan harus ditingkatkan, ya, pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat ikan dan cara-cara kreatif ibu-ibu dan keluarga agar anak-anak juga mau makan ikan. Jadi pengolahannya, ya, ini sangat penting, dan saya berterima kasih kepada FOI, BJ, Koresort, dan UGM dan juga Kementerian Kelautan Perikanan, ya, di dalam kita mencetak sebanyak mungkin bunda-bunda sebagai pahlawan pangan bagi balita, untuk kita semua bisa mencegah anak yang kurang gizi dengan memanfaatkan ikan sebagai salah satu alternatif sumber protein yang sangat penting untuk tumbuh kembang anak. Dan bagi anak-anak bunda yang bunda cintai di sini, bunda lihat banyak sekali anak-anak PAUD, anak-anak balita, anak-anak bunda harus banyak-banyak makan ikan, ya. Jadi ikan akan membuat kalian lebih sehat, lebih cerdas, ya. Jadi kalian makanlah ikan sebanyak-banyaknya, dan tentunya tidak hanya ikan, ya, adalah juga makanan lain dikombinasi sehingga anak-anak bunda di sini semua makan makanan yang memenuhi syarat gizi seimbang. Kepada pihak-pihak yang hadir di sini juga, media terutama, mohon bisa menyebarkan informasi dan edukasi kepada masyarakat untuk bagaimana kita bisa meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat, terutama para orang tua, di dalam mempromosikan gizi seimbang ini, terutama terkait dengan konsumsi ikan sebagai salah satu alternatif pangan lokal. Jadi itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada semua pihak yang mendukung untuk mencegah anak-anak kita dari masalah kurang gizi,
bagi anak-anak di Indonesia, dan semua keluarga, terutama bunda-bunda yang saya banggakan di sini. Mudah-mudahan semakin banyak bunda-bunda yang semakin sadar akan pentingnya ikan sebagai alternatif sumber protein lokal, dan bunda-bunda lebih kreatif dalam mengolah ikan, dan jangan lupa mengajak anak-anak untuk mengkonsumsi ikan. Ya, jika anak kita sehat, terpenuhi hak-hak mereka dan mereka juga terlindungi, maka anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang hebat. Anak-anak yang hebat akan menjadi modal utama, menjadi investasi yang sangat berharga bagi terbentuknya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing ke depan, ya, sebagaimana dicita-citakan oleh negara kita. Sekali lagi terima kasih kepada Food Bank of Indonesia dan semua pihak, Kementerian Kelautan dan Perikanan, kepada perguruan tinggi, khususnya Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada, kemudian juga dunia usaha, PJ Bakor Resort. Mari kita terus bersinergi, dan ini merupakan contoh yang sangat baik yang perlu kita sebarluaskan sehingga bisa ditiru di banyak daerah dan bisa ditiru oleh banyak dunia usaha, banyak perguruan tinggi lain, dan juga semakin banyak kepedulian dari lembaga masyarakat dan masyarakat itu sendiri. Terima kasih. Mari kita berikan yang terbaik bagi 80 juta anak Indonesia karena mereka masa depan kita. Terima kasih kepada semuanya. Mas Novan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam sehat buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Leni. Ibu Leni, bunda kita semua yang tidak lelah-lelahnya selalu mendukung, bekerja sama dengan kita semua, karena seperti tadi Ibu Leni katakan, tidak mungkin kalau bekerja dengan sendiri-sendiri ya Bu ya. Harus ada kolaborasi dari dunia usaha, sinergi dari kalangan akademisi juga untuk, nah ini dia, untuk apa? Ini berkali-kali Bu Leni juga bilang, untuk memenuhi hak dan melindungi anak-anak kita. Ya Bu ya, tadi ya, yang jumlahnya 79,5 juta anak Indonesia, itu sepertiga dari seluruh penduduk Indonesia, di mana balitanya itu sejumlah 22 juta ya Bu ya, yang merupakan 8%. Wow, banyak sekali. 8% dari total penduduk. Ya, 8% dari total penduduk. Jadi sekarang nih Bu Leni, dengan hadirnya kalangan dunia usaha, akademisi, wartawan, para bunda, dan juga mungkin kantor-kantor pemerintahannya seperti hari ini kantor kelurahan juga, ini juga salah satu upaya untuk memenuhi hak dan melindungi anak-anak kita semua ya Bu ya. Ya, mudah-mudahan bunda pahlawan pangan semakin tercetak, makin banyak ya. Ya, oke. Dan terima Bu Leni, terus dukung kita ya Bu ya. Siap, kami selalu kami. Siap. Karena dukungan Ibu nih benar-benar menjadi juga modal utama buat kita untuk terus bergerak maju ke depan sehingga tercipta SDM yang berkualitas. Terima kasih sekali lagi Bu Leni, salam sehat. Terima kasih Mas Novan. Pak Endro dan Bu Wida, terima kasih. Luar biasa Pak Endro dan Bu Wida nih. Rasanya pengen terbang ke Surabaya nih, ya. Iya, Bu. Iya, mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu langsung Ibu Leni ya. Iya, terima kasih. Oh iya Mas Novan, satu lagi. Sebetulnya saya kalau boleh, ini sekaligus sebagai peringatan Hari Anak Sedunia yang jatuh kemarin tanggal 20 November 2020 ya. Dan sekaligus kita memperingati 30 tahun pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak. Nah, Konvensi Hak Anak itu yang paling banyak indikator alat ukurnya adalah di bidang pembangunan kesehatan ya. Jadi di kesempatan ini kepada anak-anak seluruh Indonesia, selamat Hari Anak Sedunia ya. Anak-anak Indonesia, anak yang hebat. Oke, terima kasih Mas Novan. Terima kasih Bu Leni, bunda kita semua, anak-anak Indonesia, anak-anak hebat ya. Salam semua dan salam sehat. Bu Leni juga selalu jaga kesehatan beserta keluarga. Ya, amin. Terima kasih, dan selanjutnya saya ingin juga mengucapkan salam dan selamat datang kepada Bapak Entos Zainal, SPMPHM, Kasubdit Pemberdayaan dan Gizi Masyarakat Bapena. Selamat pagi Bapak Entos Zainal, selamat bergabung dengan kita. Dan juga hari ini kegiatan kita, wah ini Pak Entos sudah bergabung. Terima kasih Pak, selamat datang. Maaf Pak Novan, Pak Novan, ini rekan ini bisa menjelaskan Bu.
Iya, Mas Novan, Ya, Pak Antos sekarang menjadi eselon 2 di bawah saya, salah satu direktur ya, di tempat saya sekarang yang menangani pemenuhan hak anak atas kesehatan dan pendidikan. Ya, beliau memang sebelumnya di Bappenas, sama kayak saya nih, sebelumnya di Bappenas juga. Ya. Saya 20 tahun lebih saya di Bappenas. Kalau Pak Antos saya kurang tahu berapa tahun. Nah, Pak Antos sekarang yang nantinya ke depan akan bersama-sama kita. Beliau yang menggantikan Pak Jamal, ya. Ya. Oke. Selamat ini saya perkenalkan Pak Antos nanti yang akan mengawal kita ke depan terus. Iya. Beliau ketua Persagi, Persatuan Ahli Gizi Indonesia. Wow. Ya. Persagi ya Pak Antos ya? Ya, betul, Bu. Ya, ini Persatuan Ahli. Ya, Persatuan Ahli Gizi seluruh Indonesia. Jadi beliau bergabung dengan kita. Semakin banyak tim yang sekarang semakin peduli untuk kesehatan anak di Indonesia. Benar, ini perkenalan Ibu. Sekaligus Pak Mas Novan. Ya. Wah, selamat datang dan selamat ya Pak Antos ya. Terima kasih Pak Endro, Bu Eni, makasih. Wah, semakin kuat dong nih Bu. Nah, ini kita ya, tim kita Bu ya. Mudah-mudahan dengan semakin banyak bergabung, orang-orang pintar, orang-orang baik dalam tim kita ini semua akan membuat anak-anak Indonesia semakin hebat nantinya. Terima kasih Pak Antos. Ya. Terima kasih Pak Nabang. Ya, dan selanjutnya saya juga ingin mengucapkan juga terima kasih kepada tuan rumah kita ini yang sudah menyediakan tempat, karena kita sekarang mengadakan acara di Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kaliyudan. Ya, terima kasih kepada Bapak Kuspriyanto Wibowo, Esos MM, yang telah menjadi tuan rumah yang sangat baik untuk kita semua. Terima kasih kepada Pak Lurah. Dan hari ini juga pastinya Pak Lurah akan memberikan sambutan. Kita langsung saja ke Ibu Endang. Bu Endang, selamat pagi Bu Endang. Semangat Bu Endang ya. Wah. Ya, silakan Bu Endang. Mungkin boleh tolong ya. Ditemani langsung oleh Pak Benjamin. Wow, keren sekali. Ini surprise untuk saya pagi hari tadi. Tetapi sebelum menuju ke sambutan Pak Lurah, kita memang kolaborasi itu tidak penting. PMK Tari Sudang tidak akan bisa bergerak bersama KOI kalau tidak bergandengan mesra dengan Bapak Lurah Kelurahan Tari Sudang yang sekarang ada di depan kita semuanya. Sebelum Pak Lurah menyampaikan sambutan, saya ingin mengucapkan selamat pagi Bu Eni. Selamat bergabung bersama kami tunggu keraupannya ke Surabaya ya. Seperti itu dan KOI alhamdulillah sudah mengcover beberapa barisan samping kita di Kaliyudan dan beberapa tempat seperti itu. Pak Indra Utomo, selamat datang sama Bu Ida. Terima kasih sekali waktunya menyempatkan dari Jakarta langsung ke sini. Saya tadi sempat ragu lihat mobilnya Mas Novan. Itu kayaknya di luarnya Pak Hendro, tapi apanya saya bervakasi begitu ya. Tiba-tiba Mbak Ica ngomong, benar itu Bu Ida di sana. Wah, keren luar biasa. Seperti itu. Pak Benjamin juga begitu. Terima kasih Pak Benjamin atas waktunya. Sudah melihat anak-anak tadi makan ikan, ya. Seperti itu. Dan di belakang kita juga ada bule-bule yang sedang masak. Kemudian Bu Profesor Dr. Insinyur Eni Harmayani dari Dekan Fakultas Teknologi Pertanian UGH. Terima kasih supportnya. Juga Bapak Mahmud SPMSI, Direktur Pemasaran Dirjen PDSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dan tidak berlama-lama kepada Bapak Yongki yang tadi sempat salah sebut nama, Pak Yongki Kuspriyanto Wibowo SMM, mohon bisa menyampaikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua LPMK, yang saya banggakan KOI, yang saya banggakan juga DJ Makorisot. Terima kasih semua dukungannya, terutama buat LPMK, karena kemarin setelah ada stunting, penilaian stunting dari kota,
alhamdulillah satu-satunya di kota Surabaya yang dapat bantuan KOI untuk peningkatan stunting itu hanya di Kelurahan Kalibidan. Saya minta aplaus yang KOI. Cuman tadi Pak, mohon maaf sekali Bu, di belakang tadi bunda-bunda ada yang tanya, Probolinggo itu gimana ya? Kira-kira nanti mungkin bunda-bunda ini mau diajak ke bakau resortnya Bunda. Tepuk tangan lagi buat BJ. Banyaknya saya bangga sekali karena selama saya di sini mulai tahun 2017 sampai detik ini LPMK banyak membantu warga kami, terutama adik-adik, anak-anak yang di wilayah Kalibidan khususnya, tapi kegiatan KOI hampir seluruh Bapak, Ibu, hampir seluruh di kota Surabaya, karena banyak LPMK di sekitar maupun di belahan Surabaya Barat, Selatan juga bisa menikmati, karena memang bantuannya itu hampir setiap hari datang. Saya ucapkan terima kasih lagi sekali lagi. Saya tidak bisa berkata-kata banyak karena tanpa bantuan LPMK, Kelurahan Kalibidan tidak ada apa-apanya. Untuk yang kedepannya harapan kami kerjasama ini tidak hanya sampai di sini, tapi seterusnya. Syukur-syukur kalau ini bisa secara rutin diperbantukan, mungkin tidak hanya sebulan sekali, yang selama ini hanya sebulan sekali. Mungkin karena kebutuhan yang di wilayah Surabaya ini juga sangat banyak sekali, tidak hanya di Kalibidan dan sekitarnya. Harapannya itu bantuan itu support itu tetap berjalan dan mungkin bisa dicapai. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya minta aplaus buat KOI dan BJ Bakau Resort. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa Pak Lurah ini selalu setia mendampingi LPMK, mengizinkan beberapa kegiatan, bahkan ruangannya pun dipakai untuk khususnya KOI seperti itu. Dan alhamdulillah setelah termin yang kedua donasi itu habis, terisi lagi alhamdulillah seperti itu. Dan mohon maaf untuk ketua LPMK dan ketua KOI Surabaya hari ini masih harus melanjutkan berobat ke dokter ya, karena kemarin diberi sama Allah supaya istirahat seperti itu. Jadi tidak bisa membersamai kita, tetapi alhamdulillah karena kita adalah kebersamaan, maka tetap menjalankan program. Untuk acara yang selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Muhammad Hendro Utomo selaku founder Food Bank of Indonesia. Kepada Bapak Hendro, selamat pagi Ibu-Ibu semuanya, selamat pagi adik-adik. Ibu-Ibu yang merah putih ya Mas, nanti saya isi. Saya cepat aja karena banyak anak di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya datang ke Surabaya itu dari Malang, ya. Kemudian setiap kali Surabaya, kalau Surabaya itu ada kota Kanan, kota Pahlawan. Jadi ada 3 hal Ibu-Ibu yang selalu teringat di saya tentang Surabaya, yaitu kepahlawanan, kemudian cinta tanah air, kemudian giat stabilitas atau giat stabilitas tahu ya. Jadi gini, waktu agresi Belanda kedua Juli tahun 47 itu Bung Tomo dan Mbak Sudirman datang ke kediamannya pendiri NU, kemudian diberikan fatwa penegasan dari tahun 40 bahwa cinta tanah air dan melawan penjajahan itu hukumnya wajib.
Gitu. Dan itu hubungan pihak untuk kita semua memperhatikan Indonesia. Nah, sekarang tadi saya ditanya oleh teman wartawan di belakang, lalu apa hubungannya gitu. Saya bilang, poin ini sekarang sedang bergerak, kita semua sedang bergerak untuk merdeka 100%. Sampai lupa tadi saya menyapa dulu Bu Neni, Bu Deputi, kemudian Pak Mahmud dari KKP, kemudian Bu Dekan UGM. Mohon izin untuk menjelaskan kembali. Nah, jadi kembali ke tingkat sekarang ini yang kita lakukan adalah dia besar yaitu untuk merdeka 100%. Apa yang kita perjuangkan? Yang kita perjuangkan adalah memberikan makanan dan gizi yang baik buat anak-anak kita. Itu yang kita lakukan ya, itu ya. Kenapa? Karena anak-anak balita ini semua tergantung nasibnya tergantung pada tunda-tunda. 5 tahun pertama, kemudian 10 hari pertama kehidupan. Kalau kita tidak berikan mereka makanan yang baik, mereka gagal tumbuh menjadi manusia yang baik. Ya kan? Gitu. Nah, sekarang kenyataannya bagaimana? Kenyataannya yang kita lihat penelitian ini, tapi dari 3 anak-anak usia ini itu melakukan kegiatan sampai tengah hari itu perutnya kosong. Bayangkan itu adalah. Yang kedua, ada kebiasaan jajan dari makanan-makanan yang nggak terlalu jelas. Kalau itu terjadi selama bertahun-tahun, yang terjadi adalah gizi kurang. Itu yang terjadi. Gitu. Nah, sekarang kita perbaiki ya Bu, sekarang kita kembali ke makanan lokal, dan ibu-ibu makanan lokal itu yang paling mudah didapat. Dan salah satu yang kita sarankan adalah ikan, karena ikan itu mengandung protein yang tinggi. Kita bergerak untuk ikan di 5 provinsi, kemudian kita menggerakkan Arab Bunda di 25 kota kabupaten di Indonesia. Ini pasti pertama sampai Desember. Nanti 2021 kita perkuat lagi. Begitu aja dari saya. Jangan pernah lelah gitu ya. Membangun merah putih seperti semangat. Kita juga kita. Nanti insya Allah kita tetap didukung sama KPA, KKP, kemudian pemerintah provinsi, kemudian yang kita orang seperti BPK, juga alumni-alumninya. Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Indra, selaku founder Foodbank of Indonesia. Dan untuk acara yang selanjutnya, Mas Nova, ya. silakan kembali sambutan dari Buka Mereka Dokter dengan Mayani. Silakan Mas Nova untuk kembali menyampaikan dari video. Oke, terima kasih Bu Endang dan juga kepada Bapak Lurah, Bapak Kuspriyanto Wibowo dan juga Pak Hendra Utomo. Pak Lurah, nanti kalau jalan-jalan ke Bijay saya ikut ya. Biar tahu juga nanti di sana. Ya, selanjutnya akan bersama kita kembali Ibu Dekan Fakultas Teknologi Pertanian UGM yang alhamdulillah sepertinya sudah sampai di kantor Ibu ya. Sudah, alhamdulillah. Wah, hebat nih. Ibu meskipun baru tiba di kantor tapi sudah online dengan kita dari pagi ya, Bu ya. Ya, sehat Ibu. Alhamdulillah, terima kasih Ibu, Mas ya. Novan. Monggo Ibu untuk memberikan sambutan. Baik, terima kasih Mas Novan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Leni N. Rosalin, Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bapak M. Hendro Utomo, Founder of FOI, Bapak Yuda Mangitung, Direktur Operasional BJ Seafood, Bapak Benyamin Mangitung, CEO BJBR yang sangat dedicated untuk mendukung program ini, Bapak Mahmud SP MSc, Direktur Pemasaran Dirjen Penguatan Daya Saing Produk dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang saya banggakan dan saya cintai Bunda-Bunda PAUD, para relawan, rekan-rekan media, anak-anakku tercinta, dan Bapak Ibu semuanya, serta tak lupa tuan rumah, Bapak Lurah Kuspriyanto Wibowo. Syukur alhamdulillah atas segala rahmatnya,
sehingga pada pagi ini atas izin Allah kita dipertemukan oleh Allah pada acara peluncuran ikan untuk anak atau iwak ya di Surabaya, dan atas nama Civitas Akademika Fakultas Teknologi Pertanian UGM kami menyambut baik dan berterima kasih serta mengapresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung kerjasama ini ya. Antara lain dari FOI, ini sebagai kami bersama-sama menggagas acara ini, agenda ini. Kemudian dari BJBR, BJ Bako Resort, Pak Benyamin, dan BJ Seafood, Pak Yuda, yang menyumbangkan 1,2 ton ikan untuk 20.000 balita ya, luar biasa sekali dedikasinya dan dengan tulus ikhlas memberikan atau mendonasikan ikan sumber-sumber protein itu. Kemudian dari FOI, para relawan dan bunda-bunda PAUD serta rekan-rekan media serta semua panitia yang telah dengan gigih berjuang demi merdeka 100% di bidang pangan ya. Adapun tujuan dari kegiatan ini yaitu sudah disampaikan oleh Pak Hendro tadi. Yang pertama, membuka akses pangan untuk balita. Mengapa? Karena balita ini merupakan termasuk yang rentan ya, apabila tidak ada yang memikirkan tentang kesehatan atau tumbuh kembangnya. Kemudian juga gerakan untuk meningkatkan kesadaran pentingnya ikan sebagai sumber protein bagi tumbuh kembang anak. Karena ikan ini mempunyai berbagai kelebihan ya, yaitu antara lain sumber gizi yang baik, kemudian juga untuk kecerdasan otak karena dia mengandung omega 3 yang tinggi, yang itu bagus untuk tadi saya sampaikan oleh Bu Leni, saraf-saraf otak ya, yang itu saraf otak kan gunanya untuk mentransfer informasi ya, cepat untuk menangkap, cepat untuk bereaksi, kemudian cepat juga untuk menganalisis dan lain-lain. Jadi ini sangat penting. Kemudian juga saya ingin Bunda sebagai pahlawan bagi balita ya, karena di sini peran strategis Bunda dan juga Pak Nda ya, ayah ini sebagai pahlawan bagi balita. Kemudian yang berikutnya adalah kami memang tadi saya sampaikan ini partnership driven ya. Sekarang itu eranya sudah partnership driven. Jadi kita harus selalu berpartner dengan berbagai pihak untuk menjalankan kegiatan-kegiatan atau gerakan-gerakan agenda-agenda yang besar ya. Selain itu juga menyiapkan generasi penerus yang sehat, sejahtera, well-rounded untuk bangsa Indonesia ini. Ya, jadi kita seharusnya takut apabila kita tidak menyiapkan generasi penerus ini. Ya. Kita perlu bekerja lebih keras lagi. Kemudian juga peran media di sini sangat penting untuk mengedukasi bersama-sama dengan perguruan tinggi, mengedukasi pentingnya pemilihan gizi bagi anak itu yang baik ya. Jadi ini sesuai dengan visi dari Fakultas Teknologi Pertanian, yaitu sebagai pusat rujukan atau Center of Excellence di bidang Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, terutama untuk agroindustri, karena diversifikasi olahan ini sangat penting supaya bagaimana anak-anak itu suka ya terhadap produk-produk pangan kita, termasuk ikan, kemudian juga bagaimana mengolah, menyimpan, kemudian mendistribusikan, kemudian juga menjamin bahwa gizinya itu baik, aman untuk anak-anak itu ada di Fakultas Teknologi Pertanian. Selain itu, UGM juga mempunyai jati diri yaitu sebagai universitas nasional, universitas kerakyatan, universitas Pancasila, universitas pusat kebudayaan. Jadi budaya di sini dalam arti yang luas ya, jadi budaya mengkonsumsi makanan yang sehat, budaya untuk berperilaku sehat ini juga merupakan concern dari UGM. Nah, saya kira dengan adanya kegiatan ini kita berharap mudah-mudahan
pemahaman tentang pentingnya ikan sebagai makanan yang bergizi bagi tumbuh kembang anak, itu bisa menjadi budaya makan yang baik bagi masyarakat dan juga untuk memenuhi tadi hak anak akan gizi, ya, akan kesehatan. Terakhir kami mengucapkan terima kasih kepada POI, kepada Pak Ben dan Mas Yuda yang telah luar biasa sekali untuk selalu mendukung program-program bagi pemenuhan gizi masyarakat, terutama dari ikan, karena bisnis itu adalah hal yang mulia, ya. Bisnis itu mulia, dan tentu saja yang berkeadilan ini menjadi tren ke depan, ya, karena dengan new normal atau tata kehidupan baru ini bergandengan tangan antara tadi berbagai pihak ini menjadi keniscayaan. Demikian juga kami berharap semoga para bunda ini bisa mengembangkan, ya. Jadi ada inovasi, kreativitas dan juga inisiatif, ya, untuk mengembangkan dan memperbesar gerakan ini, dan ada kemandirian bagi para bunda itu untuk selalu memperhatikan atau meningkatkan gizi putra-putrinya. Demikian dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waduh, ini hampir mirip dengan Ibu Leni tadi, ya, menguatkan justru yaitu bisnis partnership driven, ya Prof, ya. Jadi memang kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. FOI tidak bisa jalan kalau tidak ada dari kalangan akademisi, begitu juga yang lain. Kita harus selalu bekerja sama, khususnya di masa new normal ini, ya Prof, ya. Terima kasih Prof yang selalu terus berdampingan dengan kita, mendukung, pastinya akan menjadi modal yang sama juga besarnya dengan untuk FOI ke depannya nanti. Terima kasih Prof Maya. Ya, Ibu Endang dari kalangan akademisi tadi sudah diwakili oleh Prof Maya. Bu Endang bisa dengar suara saya di sini? Ya. Terima kasih Mas Endang. Dan sedikit saya silakan. laporkan bahwa sebetulnya POI Surabaya tidak hanya bergerak untuk Surabaya, tetapi sudah sampai ke Tulungagung, karena kebetulan daerahnya adalah daerah terdampak kebencanaan waktu itu. Terus kemudian ada dari Bapak Lamongan, ada 14 lembaga yang saat ini koordinatornya sudah ada di tengah kita, Pak Hendro. Jadi dari Lamongan Babat, dan sebetulnya karena berdasarkan laporan ulang maka 14 lembaga ini masuk mendapatkan donasi ikan seperti itu. Sehingga walaupun ada di bidang sendiri, kalau tidak melaporkan ini tidak mendapatkan donasi itu, jadi kita tidak bisa berbuat banyak begitu, ya, begitu. Wah, Babat 14 lembaga dapat ikan semua, Pak Ben. Jadi Babat ini di Lamongan memang kalau kita ngomong Paciran itu memang daerah pinggir laut, ya. Tapi ini Babat. Babat itu ketika musim hujan kebanjiran, ketika musim kemarau sangat kesulitan air. Nah ini alhamdulillah beliau bertiga selaku koordinator dari Babat hadir di sini mau untuk mengambil donasi ikan seperti itu. Terima kasih Pak Ben. Untuk acara selanjutnya Mas Novan, sambutan dari Bapak Yuda M. Manitu selaku Direktur Operasional CPDJ Situ. Kepada yang terhormat Bapak Yuda, disilakan. Oke, selamat pagi semuanya. Saya ingin menyampaikan salam saya kepada yang terhormat. Oke, kepada yang terhormat Deputi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bagian tumbuh kembang anak, Bu Leni Rosalin, founder FOI Pak Hendro Utomo, yang terhormat Ketua Lumbung Pangan Indonesia, Bu Yuda, Dirut BC Group, Pak Benyamin, Dekan STP UGM, Profesor Eni Ramayani, kemudian terhormat juga kepada Pak Lurah di
Kali Judan. Selamat pagi Pak. Kepada yang terhormat untuk seluruh bunda-bunda laut dan bunda-bunda seluruh bunda-bunda di Kali Judan sini, rekan-rekan media dan seluruh relawan yang ada di Jakarta. Selamat pagi, salam hangat dari kami Media Riset Indo. Kami pertama-tama mengucapkan syukur bahwa kami diberikan kesempatan, kita semua diberikan kesempatan untuk berkumpul pada hari ini dengan cara tidak kurang apapun. Kemudian saya mengucap syukur juga untuk bisa terselenggaranya acara ini, artinya kita satu langkah lebih dekat sekarang, satu langkah lebih dekat ke pengenalan ikan, pengenalan gizi, makan untuk anak-anak, untuk anak-anak, di mana kita dari Indo itu bisa membantu dari sisi yang paling kita kuasai, yaitu sisi perikanan, di mana teknologi kami kemudian penanganan mutu sampai pendistribusian itu yang kami bisa sumbangkan untuk kegiatan ekologi. Dan memang kalau berbicara tadi sempat disampaikan berbicara tentang stunting, stunting ini memang real, memang ada. Saya pernah lihat sendiri wujudnya, hasilnya seperti apa, dan di ikan ini sendiri memang sekarang sering digunakan atau sedang banyak dipakai sebagai makanan sumber protein yang bisa melawan stunting. Dan kalau kemarin di POI juga sempat disampaikan kalau ikan itu susah untuk dijangkau sama masyarakat, sebenarnya ikan itu tidak bisa dijangkau karena teknologi kita sekarang sudah memungkinkan untuk ikan itu diambil dari nelayan yang tidak bagus, kemudian diolah dengan yang bagus, dan kita bisa menjaga melalui pengetahuan, kemudian kita bisa menjaga dengan jalur distribusi yang tadi, sehingga ikan bisa diterima langsung di masyarakat dan dengan mutu seperti langsung di laut tanpa mengurangi apapun. Jadi mungkin itu, dan itu yang telah 30 tahun pengalaman 30 tahun yang telah kami lakukan. Kami menjual ikan untuk bangsa luar negeri, kita menyuplai ke Australia, ke Malaysia, dan mereka sudah menikmati ikan-ikan Indonesia. Nah, kalau kita di sini sayang banget, bukan kita yang menikmati. Nah, kembali kita ini berharap ikan ini bisa dimanfaatkan oleh anak-anak, bisa dimanfaatkan oleh adik-adik untuk tumbuh kembang. Nah, melawan stunting ini memang memang bukan tugas yang mudah, dan memang kita merasa bahwa stunting ini harus ditangani secara bersama-sama. Jadi ikan ini bisa stunting ini bisa dilawan secara bersama-sama. Jadi saya pikir memang ini butuh turun tangan beberapa pihak, dari pemerintah, dari swasta, dari seluruh lapisan masyarakat, yang ada mulai dari yang kecil. Oke, jadi ditangani dari pemerintah maupun swasta sampai yang elemen terkecil di masyarakat, yaitu swasta. Jadi memang itu yang kita akan lakukan. Semoga acara hari ini tidak hanya berhenti di hari ini saja, tapi sampai bisa berkesinambungan, sampai benar-benar kita selesai menuntaskan masalah stunting ini, dan di depan
lebih banyak lagi orang-orang yang bisa turut berperan serta. Mungkin itu saya ucapkan terima kasih banyak waktunya. Ya, jadi tadi Mas Lokan, dan sekarang saya bersama Mas Bani yang DRT memintakan menolak di Perindo harus ada DRT. Semua orang yang selalu yang mengatakan donasi kepada kami yang ada di sini. Dan selanjutnya ada sambutan yang berikutnya. Bapak Muhammad SP MSI, Direktur Pemasaran Bidang PTP Kementerian Kelautan dan Perikanan. Iya, terima kasih Bu Endang. Wah, makin ramai saja ya di lapangannya. Wah, Bu Endang, ya sambutan berikutnya. Nah, yang ini nih, saya suka sekali nih dengan Bapak Mahmud nih. Dari Pak Mahmud, saya banyak belajar nih mengenai apa kandungan ikan Indonesia itu ternyata banyak lebih tidak kalah dengan ikan-ikan dari luar ya Pak Mahmud ya. Nah, betul. Yeah. Boleh nih, yuk kita sambil dengerin juga sambil belajar nih, kata Bu Leni juga kan tadi sudah, nanti pokoknya lebih detailnya Pak Mahmud lah yang akan menjelaskan potensi-potensi protein yang ada di ikan-ikan Indonesia. Silakan Pak Mahmud, kita sekalian mau belajar nih. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan sinyalnya enggak stabil ya, karena posisi lagi di Bandar Lampung. Mohon maaf ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami mungkin di sini mohon maaf mewakili Bu Dirjen, Bu Artati Widiarti, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, yang saat ini beliau ada kegiatan sedang di Katbim 1, ya, jadi penugasan kami nih untuk menyampaikan sambutan beliau dalam acara yang luar biasa, IWAK ya, ikan untuk anak ya di Surabaya. Terima kasih banyak nih Bapak sekalian. Dan mungkin kita bisa lihat background saya saat ini adalah Hari Ikan Nasional. Jadi bertepatan dengan Hari Ikan Nasional yang jatuh pada tanggal 21 November tahun 2020 ini hari ikan yang ke-7. Jadi kita ada beberapa kegiatan dan ini pas banget dengan kegiatan IWAK ini, tentu bagian dari kegiatan kita bersama tentang Hari Ikan Nasional. Nanti puncaknya akan dilaksanakan pada tanggal 26 November, hari Kamis, dengan melakukan kegiatan pameran virtual dari 34 provinsi, juga ada makan ikan bersama sama di 34 provinsi juga secara serentak. Di lokasi-lokasi Dinas Kelautan dan Perikanan yang ada di masing-masing provinsi. Itu rencana seperti itu. Dan juga ada masak ikan bersama Pak Menteri Kelautan dan Perikanan. Itu rencana pada tanggal 26 November hari Kamis dari mulai pagi jam 8 sampai jam 4. Itu informasi. Silakan nanti kita akan sama-sama menyaksikan kegiatan tersebut. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami akan sampaikan sambutan dari Bu Dirjen yang akan kami bacakan. Yang kami hormati Ibu Leni N. Rosalin, Deputi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, bidang tumbuh kembang anak. Profesor Eni Harmayani, Dekan Fakultas Teknologi Pertanian UGM. Bapak Muhammad Hendro Utomo dan Bu Wida, Founder of Food Bank of Indonesia. Kemudian Bapak Juda Manghitung, Direktur Operasional CV Bizai Seafood. Bapak Benjamin Manghitung, CEO Bizai Group. Bapak Lurah, Pak Kustianto, dan para bunda pahlawan pangan, para relawan yang hebat-hebat, putra-putri PAUD dan para balita yang luar biasa. Serta tidak lupa Pak Novan, Bu Endang selaku moderator, rekan media dan hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir pada kegiatan aksi lapangan IWAK Ikan untuk Anak di Surabaya. Bapak Ibu yang kami hormati,
anugerah kekayaan sumber daya ikan yang beragam dan melimpah kepada bangsa Indonesia patut kita syukuri dengan memanfaatkannya sebagai sumber pangan gizi nasional. Mungkin kami sedikit menjabarkan sumber daya ikan Indonesia itu sangat luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Jadi panjang pantainya sekitar 108.000 km. Kemudian ada namanya MSY, Maximum Sustainable Yield, untuk perairan atau perikanan tangkap, itu sekitar 12,54 juta ton ikan, yang tentunya itu saat ini baru dimanfaatkan hanya sekitar 6,5 juta ton, jadi masih melimpah ikan kita di lautan kita. Kemudian pemanfaatan dari budidaya perikanan itu kita masih terbatas. Produksi kita baru sekitar 6,8 juta ton untuk produksi budaya, padahal kita masih memiliki potensi yang luar biasa. Sebagai contoh, untuk perikanan laut saja, budidaya laut itu kita baru memanfaatkan 2,7% dari 12,2 juta hektar. Ini peluang bagi kita bahwa negara Indonesia merupakan negara sumber daya ikan yang luar biasa, sumber protein yang luar biasa. Jangan sampai negara Indonesia, bangsa Indonesia itu kekurangan protein, padahal negara Indonesia adalah kaya dengan protein. Itu mungkin sedikit penjabaran beberapa sumber daya ikan yang ada di Indonesia. Spesiesnya juga beragam, luar biasa, 8.000 jenis spesies ikan kita. Kemudian juga ada juga spesies rumput laut yang tidak kalah pentingnya. Juga rumput laut itu memberikan banyak nutrisi kepada kita sebagai sumber pangan, juga sebagai sumber farmasi dan juga kosmetik. Itu ada 550 jenis spesies rumput laut yang ada di Indonesia. Itu kekayaan yang luar biasa, tentu sebagai bagian dari upaya kita bagaimana memanfaatkan sumber daya tersebut. Selanjutnya, Bapak sekalian, nutrisi ikan itu memiliki keunggulan dibandingkan sumber protein hewan lainnya. Sebagai contoh, kandungan omega 3 itu sangat tinggi sekali di ikan, itu bermanfaat untuk mata, otak, dan jaringan saraf, serta mengurangi risiko penyakit jantung dan stroke. Jadi ikan-ikan Indonesia yang luar biasa, Bapak sekalian, dengan omega 3-nya, itu tidak kalah, makan jauh lebih tinggi dibandingkan ikan-ikan di luar Indonesia, yang ikan impor yang kita kenal. Misalkan impor itu adalah kita kenal salmon, sebenarnya itu omega 3-nya lebih rendah dibandingkan dengan ikan kita. Ada ikan bandeng yang luar biasa, itu sekitar 27-28% omega 3-nya. Kalau salmon itu sekitar 22%. Kita juga punya tuna, itu juga sekitar 24%. Ikan itu juga mengandung omega 3 yang luar biasa. Tentunya dengan memanfaatkan sumber daya lokal, kami harapkan ini juga bisa meningkatkan perekonomian nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tentunya. Selain itu juga nutrisi ikan ada kandungan vitamin B12, vitamin D, dan vitamin A yang sangat bermanfaat untuk pertumbuhan, kesehatan tulang dan mata, serta memperkuat sistem imun tubuh. Kita banyak sekali kandungan vitamin D, misalkan tulang-tulang ikan seperti ikan teri, yaitu juga tinggi sekali untuk vitamin D, juga vitamin A untuk ikan-ikan lainnya. Juga kita kenal nutrisi ikan itu dengan komposisi asam amino yang lengkap, yaitu mudah dicerna dan diserap oleh tubuh. Ini juga Bapak Ibu sekalian, kemudahan menyerap ikan di dalam proses pencernaan itu lebih cepat dibandingkan dengan daging. Ikan itu hanya sekitar 45-60 menit sudah dapat dicerna oleh tubuh sehingga dapat dimanfaatkan langsung oleh tubuh kita. Jadi cocok untuk para balita untuk mengkonsumsi ikan, karena balita itu pencernaannya belum kuat, sehingga dengan ikan itu mudah dicerna sehingga tidak mengganggu pencernaan bagi putra-putri kita. Selain itu Bapak Ibu sekalian, sumber mineral, ada kalsium, ada kalium, ada magnesium, ada zinc, ada fosfor, dan lain sebagainya, yang berperan untuk penyembuhan luka, pertumbuhan tulang, dan meningkatkan imunitas tubuh. Banyak ikan-ikan jenis ikan yang memiliki magnesium. Sebagai contoh ada ikan patin, perut ikan patin, lemaknya memiliki magnesium yang sangat luar biasa, cukup tinggi, yang sangat berperan untuk mencegah penyakit jantung. Itu sebagai contoh, itu ikan patin dalam lemak di dalam perutnya. Namun Bapak Ibu sekalian, ironisnya Indonesia saat ini masih menghadapi permasalahan gizi di masyarakat. Berdasarkan riset kesehatan dasar tahun 2018, sebanyak 30,8% anak balita Indonesia masih mengalami pertumbuhan stunting akibat kekurangan gizi kronis.
Dan berdasarkan survei status gizi balita Indonesia pada tahun 2019, prevalensi stunting turun menjadi 27,67%, namun demikian masih di atas angka toleransi dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, yaitu 20%. Jadi angka prevalensi stunting ini kemungkinan berpotensi meningkat dengan adanya pandemi COVID-19 apabila kita semua tidak bersinergi untuk bersama-sama menangani pandemi dampak COVID ini. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk bekerja sama, bersinergi, menangani, mencegah stunting dalam masa pandemi COVID ini. Bapak Ibu yang kami hormati, Kementerian Kelautan Perikanan memiliki target untuk meningkatkan konsumsi ikan yang saat ini tahun 2019 sekitar 54,55 kg per kapita. Nanti pada tahun 2024 kita targetkan 62 kg per kapita setara ikan tutul segar. Mudah-mudahan ini kita dapat bersinergi. Kami KKP bersama mitra Gemar Ikan tentunya dengan UGM, dengan Food Bank of Indonesia itu bisa sama-sama mencapai target ini untuk tentunya nanti manfaatnya dapat kita rasakan dalam rangka pencegahan stunting. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam rancangan peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting, Kementerian Kelautan Perikanan menjadi salah satu instansi yang mendapat mandat dalam rangka pencegahan stunting, dalam rangka percepatan pencegahan stunting. Salah satunya dengan program gerakan memasyarakatkan makan ikan, di mana Kementerian Kelautan Perikanan bertugas untuk mempromosikan makan ikan sebagai salah satu cara mencegah stunting. Bahkan dalam Inpres nomor 1 tahun 2017 tentang gerakan masyarakat hidup sehat, di situ dijelaskan KKP memiliki tugas untuk melaksanakan program Gemar Ikan untuk mendukung gerakan masyarakat hidup sehat. Bapak Ibu yang kami hormati, kami ucapkan terima kasih dan selamat atas terselenggaranya program dan kegiatan aksi ikan untuk anak yang merupakan aksi kolaborasi Food Bank of Indonesia bersama Fakultas Teknologi Pertanian UGM yang didukung oleh BZ Bako Resort BJBR, yang merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari aksi Seribu Bunda untuk Indonesia di 3 titik Indonesia, itu DKI Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dengan melibatkan sebanyak 12.000 balita dan 800 bunda. Semoga tujuan yang telah ditetapkan dapat terlaksana dengan lancar dan sukses, yaitu untuk meningkatkan kesadaran bunda, serta pentingnya pangan lokal dan gizi bagi tumbuh kembang anak, dan upaya pencegahannya demi mewujudkan impian Indonesia. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Kementerian Kelautan Perikanan, tertanda Ibu Artati Widiarti. Demikian yang dapat kami sampaikan. Makan ikan sehat, kuat, dan cerdas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mahmud. Nah, benar-benar seperti mendengar kuliah Pak Mahmud ya saya ya. Jadi saya banyak pengetahuan loh. Saya juga baru tahu kalau ikan-ikan lokal itu seperti ikan bandeng, ikan tuna, ikan teri, ikan patin ya Pak Mahmud ya. Ternyata kandungannya juga banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan tubuh kita semua. Terima kasih Pak Mahmud. Bu Endang, bisa mendengar suara saya? Alhamdulillah ini Mas Nafon. Ya. Di sebelah saya sudah benar-benar yang sedang masak. Saya sudah tidak takut untuk mencicipi masakan-masakannya ini. Hasil dari belum kemarin. Ini yang dipilih. Bu, ini resepnya apa? Bawang merah, kemudian saus ini garam putih, juga jeruk nipis. Senang nggak Ibu gabung dengan koi seperti ini? Senang banget, senang banget. Koi memang keren banget. Ya, dan yang sebelah ini juga sudah mempersiapkan ikannya. Nah, ini sudah menyiapkan ikannya, saya tak jauh-jauh ya. Nah, ini sudah menggoreng ikan. Nah, kita kali bersama ya Bu ya. Ini karena Bu Eni salah satu budaya ini enak. Seperti itu. Jadi Surabaya sendiri masakannya luar biasa. Dan sembari kita menunggu menunggu masakan kita akan membagikan susu yaitu susu bendera Frisian Flag yang sudah siap kepada yang terhormat Pak Hendro, Bu Ida,
Oke, mohon untuk bisa menyatakan untuk menyatakan dulu teman-teman relawan bisa membantu menyampaikan ke Bu Ijo, Pak Endro, dan Pak Len supaya bisa menyatakan dulu anak-anak. Silakan teman-teman relawan, tentunya ada di sana ya. Nah, oke. Kemudian saya kemudian bisa menyampaikan mohon maaf Endro mengganggu penikmatan. Ya. Ya, saat ini di lapangan di Kelurahan Sekarang ada yang mengambil makanan satu sama susunya. Mbak Lucy, tolong untuk secara simbolis tadi kan sudah langsung dibantu. Susunya. Ayo sini, ini siapa ini? Hah? Ini siapa? Bagaimana penilaian jalur tadi? Alhamdulillah, nilainya 100. Alhamdulillah. Iya, untuk simboliskan tadi tidak apa-apa. Silakan dijelaskan kepada anak-anak. Ayo, bisa boleh mulai kami. Kebanyakan Ya, selanjutnya boleh dibantu karena benar memang. Ibunya, Pak. Ibunya Bendang ini. Alhamdulillah. Ya, berikutnya Pak Ben, silakan Pak Ben menyampaikan Pak ya, alhamdulillah. Tadi hasilnya mau dibawa pulang. Ya, terima kasih untuk memberikan donasinya dan kita akan menuju kembali ke masa-masanya lagi. Kira-kira sudah matang atau belum gitu ya? Bagi saya kalau kita mau cicipi bersama-sama. Sudah matang belum, Bu? Wah, ini katanya nilainya 100. Ya, 100 nikmat. Katanya sudah sesuai dari hasil Zoom. Seperti itu dan sama juga kita bisa kami bisa di Mas Novan, terima kasih. Kami sudah tidak sabar untuk mencicipi masakannya. Ya, silakan waktu dari Mas Novan. Terima kasih Bu Endang. Waduh, ini aromanya sudah sampai tercium ke sini loh. Ini saking enaknya ya. Oke, terima kasih. Silakan dilanjut untuk demo masaknya dan nanti akan ada pembagian makanan. Dan untuk rekan-rekan, Bapak Ibu yang terhormat dan juga rekan-rekan media yang tersambung melalui Zoom, kita akan buka sesi tanya jawab yang bisa langsung ditanyakan ke Bapak yang telah hadir bersama kita. Ada Prof. Maya, ada Ibu Leni, dan juga ada Pak Mahmud yang tersambung di Zoom online. Kami persilahkan jika ada pertanyaan langsung saja, mungkin bisa raise hands atau dituliskan pertanyaannya, nanti saya bantu untuk dibacakan. Ya,
Silakan karena telah hadir bersama kita rekan-rekan dari media. Ya. Pak Mahmud dan Ibu Leni, ini kok kayaknya kebetulan sekali ya, pas banget ya. Hari Anak Internasional itu tanggal 20 November. Hari Ikan Nasional tanggal 21 November. Kok ini pas banget ya? Alhamdulillah ya. Iya ini hebat banget. Nah, ini sudah ada pertanyaan nih Pak, sehubungan dengan tanggal 21 Hari Ikan Nasional ya. Dari Putra, saya bacakan, tanggal 21 kemarin kan bertepatan dengan Hari Ikan Nasional. Menurut Bapak atau Ibu, apakah ada tantangan tersendiri untuk membuat anak-anak Indonesia suka makan ikan? Silakan, mungkin pertama Pak Mahmud untuk menjawab. Nanti kalau ada tambahan mungkin dari Prof. Maya atau Ibu Leni, silakan. Silakan Pak Mahmud. Nah, ya. Baik, silakan. Gimana Pak Novan? Ya, pertanyaan saya ulang ya Pak ya. Ya, itu sudah ada di chat ya. Oh, sudah ada baca, ya. Ya, betul. Silakan Pak. Kemarin kami mengadakan suatu materi terkait dengan Hari Ikan Nasional, yaitu materinya bagaimana supaya ikan itu supaya anak itu suka makan ikan. Ya. Itu yang disampaikan. Memang tantangannya Bapak sekalian, salah satu ada hasil penelitian itu barriernya itu ada 7 gitu ya. Salah satunya adalah ribet karena ikan itu banyak durinya gitu ya. Kemudian juga susah masaknya, anak-anak juga ragamnya juga masih sedikit untuk anak-anak. Itu barrier kita, itu tantangan kita. Ya, sehingga kemarin disampaikan kita harus membuat anak itu mudah untuk makan ikan. Jadi ikannya itu harus membuat anak senang. Dengan melihat bentuknya saja sudah senang. Jadi kreativitas bagaimana ikan itu ready to eat atau ready to cook. Itu bagi ibu-ibu yang mengatakan ribet untuk masak, ada sekarang itu dengan adanya teknologi itu gampang untuk bisa ready to cook, ready to eat, itu bisa dilakukan dengan ragam olahan. Mungkin tadi Prof ini itu bisa menyampaikan itu bagaimana teknologi pangan itu sudah gitu pesat luar biasa. Itu bisa diterapkan untuk ikan. Nah, selain itu juga bagaimana anak itu supaya suka makan ikan adalah dengan tauladan, dengan contoh. Itu orang tuanya itu harus suka makan ikan juga. Ya, memberikan contoh seperti itu, maka anaknya akan sekaligus juga suka makan ikan. Itu upaya-upaya kita secara psikologi anak untuk bisa makan ikan dengan mudah dan lebih suka makan ikan. Jadi itu ya, ragamnya harus banyak, ready to eat, ready to cook, kemudian juga kita memberikan contoh kepada anak tersebut. Mungkin itu sedikit kiat mungkin bagaimana supaya anak suka makan ikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Mahmud ya. Jadi memang sudah disebutkan tadi ada 7 barrier ya, dan upaya kita untuk membuat anak menjadi suka makan ikan adalah kreativitas dari orang tua, para bunda nih khususnya Pak Mahmud ya. Mungkin bisa dibuat nugget, mungkin bisa dibuat macam-macam seperti makanan yang dibentuk dengan lucu ya. Jadi karena anak-anak biasanya kan suka makanan dilihat dari penampakannya dulu ya Pak ya. Dan juga contoh, kalau orang tuanya suka makan ikan, insya Allah anak mencontoh dan nanti akan tercipta suatu keluarga yang suka ikan semuanya. Nah, mungkin berhubungan dengan ini sedikit, saya mau ke Prof. Erni nih. Prof, kalau misalnya nih, tadi kan dibutuhkan kreativitas ya, ikan dimasak dengan cara mungkin tidak hanya digoreng ya, mungkin ada yang di steam, ada yang dikukus, dibuat macam seperti nugget dan lain-lain. Itu kandungan proteinnya bagaimana Prof ya? Apakah masih tetapkah atau bagaimana Prof? Mungkin ada tips-tips khusus? Ya, baik, terima kasih Mas Novan. Tetapi sebelumnya saya menambahkan dari yang disampaikan oleh Pak Mahmud tadi, juga akses ini penting sekali ya. Baik itu akses fisik maupun akses ekonomi. Karena kan yang membeli itu orang tua ya. Sebelum suka, sebelum dimasak macam-macam kan dibeli dulu gitu atau diperoleh dulu ya. Nah, ini penting sekali bagi kita, mungkin juga pemerintah, kemudian juga bisnis dan semua pihak itu untuk mendekatkan tadi, baik fisik, berarti kan harus ada mulai dari hulu hilir ya, itu bisa didistribusi ke semua daerah, karena contoh saja di Jogja ini kan rendah karena tidak mudah diakses gitu ya. Kita di pedalaman Jogja kan maksudnya jauh dari pantai pesisir, itu juga mungkin kemudian
tidak terjangkau oleh masyarakat, ya. Itu yang pertama. Kemudian juga akses ekonomi, sehingga perlu ada distribusi sehingga itu mudah diperoleh oleh masyarakat dan terjangkau. Jadi kalau kemarin kan di Jogja kemarin kita peluncuran ya, hari Sabtu itu udah mati 7 kali gitu ya. Udah mati karena udah dikeluarkan, disimpan, keluarkan, simpan. Nah, ini yang segar itu juga tidak banyak. Tetapi Pak Ben dari bisnis, dari BJ Seafood juga menyampaikan bahwa sebenarnya bisa itu kalau kita mau ya untuk membuat akses ini lebih mudah ya. Jadi terhubunglah antara tadi distribusi dengan produksi. Dan juga harga terjangkau itu bisa karena bisa bervariasi ikan-ikan yang harganya murah, kemudian juga masih mempunyai kandungan gizi yang baik ya. Jadi saya kira itu, dan juga budaya makan ya. Ini budaya ini karena sejak dari kecil dikenalkan, karena kalau nggak kenal itu tidak ada memori di dalam otaknya itu untuk mengkonsumsi sesuatu gitu ya. Kita kan dulu waktu kecil misalnya makan apa menjadi terus itu menjadi ingat dan itu menjadi makanan yang dirindukan gitu ya. Ini budaya, sehingga dari kecil harus dikenalkan bermacam-macam pangan lokal. Nah ini penting kita. Bagaimana mereka mengenal? Pertama mungkin nggak suka, tapi anak-anak itu misalkan dengan makan bersama sesama PAUD itu mesti mereka saling bisa menyemangati gitu ya anak-anak itu. Sehingga ini kan bagaimana membudayakan makan lokal yang sehat itu juga penting. Kemudian kalau tadi apakah protein itu masih bagus ya kalau diolah seperti apa? Memang pada dasarnya kan yang paling bagus itu ya yang fresh ya, yang segar dan dimasak dengan cara yang minimal. Tetapi kan tidak mungkin kita mendapatkan segar untuk disimpan 1 tahun gitu ya. Paling tidak dibekukan itu saya kira masih bagus. Jadi pengolahan dengan tadi kreativitas itu proteinnya masih bagus sekali. Jadi tidak khawatirlah, kecuali kalau memang itu penanganannya tidak sempurna atau penanganannya salah, dibiarkan pada suhu kamar, karena ikan ini adalah sumber gizi yang bagus bagi manusia maupun bagi mikroba ya. Jadi mudah sekali ditumbuhi mikroba sehingga pembusukan baik itu dari mikroba maupun dari enzim-enzim yang ada di dalam ikan itu sendiri. Sehingga penanganan ini penting sekali. Kita juga perlu edukasi ini ya untuk dari penangkapan sampai penanganan sampai diolah mungkin setengah intermediate. Tadi kan Pak Mahmud sudah menyampaikan diversifikasi baik itu yang ready to eat atau ready to cook atau sudah langsung bisa diolah gitu ya. Begitu Pak. Jadi secara umum proses-proses apabila itu dengan masak biasa itu masih kandungan gizinya masih bagus. Masih bagus ya Bu ya. Ya, insya Allah juga dengan teknologi pangan yang terus dikembangkan oleh Fakultas Teknologi Pangan UGM juga nanti akan bisa membantu ya Bu. Banyak sekali teknik-teknik yang bisa kita edukasikan. Ya. Mungkin untuk UMKM juga bisa ya. Kita kerjasama. Ya, terima kasih Ibu Prof. Dan selanjutnya pertanyaan dari Suara Surabaya, dari teman media Suara Surabaya kepada Ibu Leni. Ibu Leni, berkaitan dengan momentum Hari Anak Sedunia juga, apakah ke depannya akan ada kerjasama dengan CSO untuk memenuhi hak-hak anak, khususnya mendapatkan pangan yang layak? CSO ini NGO ya. Ibu Leni, apakah bisa mendengar suara saya, Ibu? Iya, Mas Novan. Ya, silakan. Sorry, saya ini ya, nggak tampak gambar ya, soalnya paralel. Iya, Bu, tidak apa-apa, Bu. Ya, mohon maaf. Gimana? Ya, ini dari teman media Ibu, dari Suara Surabaya. Saya ulangi, pertanyaannya adalah, berkaitan dengan momentum Hari Anak Sedunia, apakah ke depannya akan ada kerjasama dengan CSO atau NGO untuk memenuhi hak anak, khususnya mendapatkan pangan yang layak? Iya, tentunya ya. Ini terima kasih. Tadi di awal saya sampaikan bahwa kita perlu bersinergi, ya, bersinergi antara pemerintah, lembaga masyarakat, dunia usaha, dan juga media, perguruan tinggi,
ya pakar-pakar anak semuanya deh. Kita harus bergandengan tangan, bersinergi. Dan saya perlu tekankan di sini Mas Novan, di Undang-Undang 35 tahun 2014, ya, Undang-Undang 35 2014 pasal 72 itu dengan tegas menyebutkan siapa sih yang harus melindungi anak-anak Indonesia? Siapa yang harus melindungi anak-anak Indonesia? Harus memenuhi haknya, itu siapa? Itu di sana disebutkan pilar-pilarnya, yaitu ada 4 pilar. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, lembaga masyarakat, dan perguruan tinggi, lembaga profesi, semuanya ya. Terus kemudian yang ketiga, dunia usaha, dan yang keempat, media. Ya, jadi media secara spesifik juga disebutkan perannya sebagai edukasi, untuk bisa mengedukasi dan menyediakan informasi. Jadi misalnya seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Mahmud dari Dirjen KKP tadi, disampaikan kan, Mas Novan sendiri baru tahu kalau ikan tuna, ikan patin, ikan teri, ikan bandeng, kandungannya melebihi dari salmon. Nah, kalau ini diinformasikan dan dikemas baik dan disosialisasikan, masyarakat kita diedukasi bahwa itu lebih baik, saya yakin pasti nelayan kita akan semangat menyediakan itu, dan kita keluarga-keluarga pasti akan beralih dari ikan salmon yang diimpor ke produk lokal, sehingga nelayan kita yang bisa akan meningkat pendapatannya, dan tentunya yang paling penting anak-anak lebih sehat, keluarga lebih sehat gitu. Jadi ini yang harus kita kita sinergikan sehingga semuanya mengambil peran sesuai dengan tugas dan fungsinya. Masyarakat kita beri informasi, kita beri edukasi, dan peran Bunda ini sangat penting karena yang mau mulai menyiapkan, mengolah sampai menyajikan di atas meja, ya itu peran Bunda sangat, ya sebetulnya kalau kita bicara kesetaraan gender peran semua pihak ya, tapi di Indonesia ini karena masih budayanya patriarki, peran itu masih banyak diberikan kepada bunda-bundanya, padahal juga chef kan juga banyak nih yang laki-laki kan juga ya. Nah itu juga kita harus semua harus peduli sehingga anak-anak tuh pada saat di atas meja itu tidak hanya tampilannya menarik, tetapi nilai kandungan gizinya itu sangat mencukupi untuk tumbuh kembang dia. Ya, nah jadi ini yang juga kita kita gaungkan. Mudah-mudahan Pak Mahmud nanti di hari Kamis ya selipkan di satu paragraf atau apa dalam pidato Bapak Menteri di sana bahwa ini semua pemenuhan gizi anak harus dimulai dari usia dini ya. Jadi agar semua yang mendengarkan pidato Bapak Menteri paham betul bahwa kalau diintervensi sejak dini di usia emas ya golden period ini betul-betul anak-anak kita akan, tadi kalau Prof Eni bilang itu sampai tua nanti ya Prof ya akan ingat terus dia dan dia akan doyan itu terus gitu ya Prof. Saya Prof Eni, saya itu termasuk yang pemakan ikan laut dari sejak saya kecil karena dibiasakan oleh orang tua saya. Jadi saya bahkan menghindari selain ikan laut. Jadi saya tuh harus ayam kampung, daging saya tidak sama sekali ya. Jadi yang lainnya ya itu saya fokus dan itu saya juga terapkan pola asuh yang dilakukan oleh orang tua ke dalam rumah. Ya, jadi di rumah juga kami selalu ikan laut. Nah, ini sekarang kalau bandeng karena saya dulu lahir di Semarang, jadi Pak Mahmud saya udah penggemar bandeng presto dari dulu. Wah, makasih Pak Ade Putri, makasih Pak Ade Putri. Insya Allah kami siapkan Bu untuk Pak Menteri nanti. Iya. Jadi intinya kita semua yang bergerak di sini harus ditambahkan satu lagi yaitu informasi dan edukasi
secara bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat luas, ya. Jadi masyarakat tahu betul sehingga mereka itu mengalihkan pangannya ke anak-anaknya betul-betul juga mereka tahu manfaat positifnya gitu. Ya, jadi saya ini kalau saya di Surabaya saya mau ikut ini Prof, sekalian mau masak tuh tadi sama Pak Indro sama karena saya juga chef nih. Kapan-kapan ke BDPR, Bu. Saya kapan-kapan betul saya kalau udah namanya ikan saya udah deh pokoknya itu. Dan forum ini sekaligus sebagai forum kita untuk mensosialisasikan itu semua. Mudah-mudahan para blogger yang hadir di sini, juga media yang hadir di sini bisa menggaungkan ini ke seluruh Indonesia, sehingga dampaknya tidak hanya kepada anak yang lebih sehat, tidak hanya kepada keluarga yang juga akhirnya lebih sehat, tetapi ekonomi kita juga bisa lebih sehat, karena nelayan kita memperoleh pendapatan dari ikan-ikan. Dan nanti Prof. Eni yang bagian mengolah itu, wah teknologi pangannya dimainkan di sana sehingga ini sebuah rantai yang saling dukung-mendukung. Ya, Prof ya, Pak Mahmud ya. Itu Mas Novan. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Deputi, makasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Leni. Mungkin kita juga perlu mengedukasi yang simpel kepada masyarakat ya. Kemarin terbukti kita yang FOI ini kan kita ada demo chef di JBR itu. Ternyata itu kemudian bisa diadopsi ya, semuanya dari Jogja, dari Jakarta bisa mengolah itu dengan mereka. Oh, simpel ternyata, tidak serumit yang dibayangkan ya. Nah, ini harus diperbanyak ini. Jadi terkadang orang tua suka memilih gampangnya, suka memilih yang praktis karena memang mungkin dia sibuk bekerja, tetapi kepraktisannya itu terkadang kurang pas ya. Jadi oleh sebab itu kita juga perlu menyediakan cara-cara pengolahan yang juga praktis tanpa menghilangkan kandungan nilai gizinya. Gitu. Nanti bisa kita paparkan itu. Bisa betul, kita YouTube gitu ya. Ya. Nanti saya mau minta materi dari Pak Mahmud, saya akan kemas dengan bahasa anak-anak yang mudah dipahami. Ya, jadi siap Bu. Bandeng itu berapa? Ini tadi ikan teri gitu. Jadi anak-anak udah mulai dibiasakan itu. Ya. Baik, terima kasih terima kasih Bu Leni. Jangan sampai baru seumur saya baru tahu ya Bu ya kandungan. Mas Novan ini telat banget. Jangan-jangan nih anaknya Mas Novan nggak dikasih ikan laut. Iya nih. Saya sudah tahu rahasia sukses dan pinternya Bu Leni, langsung saya mau kasih ikan. Aduh, Bu. Ikan. Iya, Prof dan Pak Mahmud. Kita juga selain nanti ada chef-chef yang dari BJ Resort, ada satu tambahan lagi chefnya Ibu Leni. Oh iya. Ya, khusus nanti itu. Saya sebenarnya udah bilang sama Bu Wida, sama Pak Indro, tapi kok nggak pernah masuk ya dalam nominasi. Ya. Ayo Bu Wida, ini kita sudah ada tambahan nih, chef baru nih. Bukan baru sih, baru ketemu aja. Bu Leni sudah siap memasakkan untuk kita semua. Itu nanti yang nge-like banyak sekali tuh. Ya, terima kasih. Dan itu tadi mengakhiri jawaban dan pertanyaan dari Mbak Mari dari Suara Surabaya yang juga teman media kita. Jadi menurut Ibu Leni juga di Undang-Undang 35 tahun 2014 pasal 72 sudah jelas ada empat pihak yang bertanggung jawab untuk pemenuhan hak anak, yaitu dari pemerintah pusat atau daerah, dari lembaga masyarakat, juga dari perguruan tinggi, dunia usaha, dan lain-lain, dan yang terakhir media. Dan kita juga sekali lagi, Ibu Leni juga, Prof. Erni juga, Pak Mahmud juga menggarisbawahi bahwa kerjasama ya. Tadi ada Pak siapa ya, Ibu Dekan, maaf, Ibu Dekan juga menggarisbawahi bahwa kerjasama juga kolaborasi juga hal yang penting. Jadi sekali lagi kita minta teman-teman media juga untuk terus bekerja sama dengan kita, berkolaborasi hingga akan menjadikan anak-anak Indonesia menjadi anak-anak yang cerdas, sehat, dan akan menjadi modal utama untuk pembangunan bangsa ke depannya. Terima kasih Ibu Leni, terima kasih Prof, juga Pak Mahmud yang sudah tersambung. Dan pada
rekan-rekan media juga terima kasih. Tapi sebelum berpisah, kita foto dulu ya Bapak Ibu semuanya, boleh ya? Ibu Leni kalau misalnya tidak bisa membuka videonya tidak apa-apa, mungkin karena masih paralel dengan meeting yang lain. Boleh untuk Bapak Ibu yang lain, seandainya bisa dibuka videonya, kita akan berfoto bersama dulu sebelum kita akhiri pertemuan kita yang insya Allah sangat bermanfaat ini untuk kita semua. Kita akan mengambil foto 2 kali. Nah ini mungkin nanti foto-foto ini juga mungkin bisa jadi foto yang bisa dipajang nanti di buku Bu Leni ya Bu. Buku untuk anak-anak. Siap. Ya. Ya, kita siapkan senyum terbaik kita semua untuk difoto bersama. Siap ya? Saya hitung 1, 2, 3. Ya, kita sekali lagi. Oke, Pak Hendro mungkin tolong agak ke depan sedikit Pak Hendro. Ya, oke. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Iya, terima kasih. Terima kasih Pak Hendro, Bu Iuda, Pak Benyamin, Pak Yuda, Ibu Leni, Prof, juga Pak Mahmud, semuanya. Pak Lurah juga semuanya yang sudah hadir bersama kita, teman-teman media. Insya Allah dengan kerjasama kita, berkolaborasi ini akan menjadikan, sekali lagi, anak-anak Indonesia menjadi modal utama untuk pembangunan Indonesia yang lebih baik ke depannya. Amin. Sekali lagi terima kasih. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Endang di lapangan. Ibu Endang, terima kasih. Bu Endangnya sudah ada? Ya. Wah, masih sibuk nyobain makanan sudah ya. Ya. Silakan Ibu Endang. Silakan Ibu. Acara sudah ditutup. Alhamdulillah anak-anak juga sudah pulang. Ya. Ini teman-teman semua relawan bersama para tamu sedang menikmati hidangan hasil masak Chef Koi tadi. Nilainya 100, keren katanya Chef. Bu Endang jangan lupa nanti akan ada tambahan 1 chef baru, Ibu Leni. Ibu Leni. Iya, Ibu Leni nanti. Ya. Oke, terima kasih sekali lagi dan kepada para Bapak Ibu yang telah hadir dan mendukung acara kita bekerja sama. Bu Ida, terima kasih juga yang Ibu Ida sama Pak Hendro ini heran, pasti makan ikannya banyak ya, nggak capek-capek nih. Hari ini ke kota ini, hari ini ke kota ini. Tambah muda. Tambah muda, selalu sehat ya Bu Ida ya. Pak Hendro juga semuanya. Sampai sini. Makasih Pak Hendro dan Bu Wida. Ini luar biasa. Terima kasih Pak Ben. Pak Ben juga ada Pak Benyamin tuh, itu di belakangnya Bu Wida. Pak Mahmud, kita nanti kembangkan ini di pola-pola ini di seluruh Indonesia. Baik, Prof. Insya Allah. Siap, Pak. Bu Prof. Nanti peluncurannya kita ke Bakau Resort ya, Pak Ben ya, biar kita tahu semua ke sana ya, Pak. Siap, ya Pak Mahmud, kita dukung. Baik, terima kasih, Prof. Saya mendaftar. Ini itu kita provokasi itu. Senang sekali nih. Makanya hari ini senang sekali, hari yang sangat bermanfaat sekali buat kita semua, telah hadir bersama kita orang-orang yang berkompeten, orang-orang baik dan sangat peduli dengan hak-hak dan perlindungan anak. Sekali lagi, Bapak Ibu, terima kasih waktu juga yang memisahkan kita. Mohon maaf lahir batin jika dalam pelaksanaannya masih ada kekurangan, karena juga mungkin sambungannya kurang baik, ya, persiapannya dan lain-lain. Pokoknya semuanya kita lancarkan semua untuk sekali lagi untuk masa depan anak Indonesia dan yang lebih baik. Terima kasih dari saya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pamit. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Pak Ben, sukses. Mudah-mudahan barokah semuanya. Amin, amin Ibu. Bu, kangen Bu. Monggo silakan. Meskipun acara sudah ditutup, kalau masih mau berkangen-kangenan silahkan ya Bapak Ibu ya. Ini lanjut ke JBR ya?